ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif. Kita marah. Jadi setelah itu dulu baru kita tanya alasan anak. Selama ini pengalaman saya. Jadi ketika kita berhadapan dengan masalah anak itu seperti ini. Lalu biasanya kalau setelah kita tanya alasan anak itu, tapi kita sudah terlanjur marah. Lalu ketika mendengar tentang ini restitusi ini, lalu mengikuti kegiatan ini, akhirnya menjadi sadar bahwa padahal yang kita lakukan dulu itu ternyata dampaknya tidak bagus untuk anak. Nah itu kira-kira pengalaman saya menjawab dua pertanyaan oleh Ibu narasumber. Terima kasih. Jaga kebersihan kelas. Oke. Makna dari kebersihan kelas itu kemudian seperti apa? Sebagai anggota. Tegak kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Izinkanlah saya membawa doa ini menurut agama dan keyakinan saya, yakni agama Katolik. Dalam nama Bapa. Oke, terima kasih Dian. Dian sudah membawa kita dalam doa yang sangat baik. Semoga doa yang baik dari Dian ini bisa menentukan hati kita untuk mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, hari ini Ibu mengumpulkan kalian di sini untuk kita sama-sama berdiskusi mengenai pembuatan keyakinan kelas. Kalian bisa lihat di depan kita ini ada peraturan kelas. Ya. Peraturan kelas. Peraturan kelas kok? Peraturan kelas dari yang sudah ada di sini. Ibu minta satu orang baca, tiga orang baca. Ya. Peraturan kelas coba kita baca. 1. Kehadiran dan keterlambatan. Datanglah ke kelas tempat waktu setiap hari. Jika kamu terlambat, laporkan ke guru dengan cepat. 2. Seragam sekolah. Kenakan seragam sekolah dengan rapi setiap hari. Jangan ubah atau modifikasi seragam tak izin. Dulu buktikan itu peraturan kelas secara umum. Ibu mau kalian semua bersemangat untuk membuat kita punya suatu peraturan kelas di sini. Misalnya, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh mengotori tembok, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh menyontek atau apalagi yang menurut kalian suatu aturan yang menghibur kita di dalam kelas. Aturan kelas itu kalian tuliskan pada sticky note ini. Ibu bagikan sticky note di kalian ya. Yang kalian inginkan ada dan tumbuh di kelas kita itu seperti aturan yang mengatur kita. Di
Biasanya aturan itu bersifat memaksa. Tulis lagi, kalau mau ditambahkan juga sangat boleh sesuai dengan yang kalian inginkan. Tidak apa-apa. Silakan ditulis. Silakan mulai menulis peraturan kelasnya. Keributan. Oh, oke, satu lagi. Jangan membuat keributan juga boleh. Biasa nih, ibu ada di dalam kelas, saya tidak mati pukul-pukul begini ya. Ayo silakan. Tulis saja. Jika ingin ditambahkan, boleh ditambahkan. Guys, sudah semua? Sudah. Oke, di depan ini ada, ibu sudah siapkan kertas kelas ini. Kalian bisa tempelkan hasil yang kalian tulis tadi di depan. Satu. Ada tembok. Tidak boleh teman. Tidak mengganggu teman. Jangan mencoret dinding. Jangan coret dinding. Terus tidak boleh membuang. Sampah sembarangan. Oke, terima kasih dia. Luar biasa sekali. Itu adalah peraturan-peraturan yang kita inginkan ada di kelas kita. Kalau bernada aturan berarti sifatnya memaksa. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus ikuti. Kalau kita melanggar aturan, maka kita dapat sanksi. Karena itu terlalu keras, kita sampaikan lagi. Ada satu yang ibu tawarkan ke kalian, yaitu keyakinan. Keyakinan kelas nih lebih bersifat ramah dan tidak memaksa. Tetapi karena kita yakini itu baik, maka dengan sendirinya karena kita percaya itu baik, maka kita akan melaksanakan. Nah, sanksinya tidak ada. Sanksinya berupa rasa bersalah kita karena kita melanggar keyakinan yang telah kita yakini bersama. Beda dengan aturan. Aturan kan sanksinya tegas, toh? Kalau di sini keyakinannya sanksinya itu berupa rasa bersalah kita karena kita tidak bisa memenuhi apa yang kita yakini. Bisa paham tidak? Bisa. Oke, sekarang peraturan ini biasanya berisi kalimat-kalimat negatif. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Jangan, pokoknya ada kata jangan, tidak boleh. Itu adalah kata negatif. Dengan harus datang tepat waktu. Kata harus itu memaksakan orang untuk mengikuti aturan tersebut. Misalnya, jangan mencoret tembok. Kalimat positifnya, jagalah kebersihan tembok. Kalau lebih lembut, kan? Nah, jadi kita semua di dalam kelas ini menjaga kebersihan tembok. Ulang lagi, jangan ribut di dalam kelas. Jaga ketenangan di dalam kelas. Seperti itu. Bisa paham? Bisa. Jadi kalian punya peraturan yang kalian sudah tulis tadi dalam kalimat-kalimat negatif, kalian ubah menjadi kata-kata positif yang akan kita yakini bersama dan kita ikuti sebagai keyakinan kelas kita. Oke, ibu bagi sedikit note lagi. Kalian ubah kata-kata yang ada di depan itu, kata-kata yang bernada negatif menjadi bernada positif. Jadi ibu ingat, ibu baca lagi peraturan kelas kalian ini. Tidak membuli teman. Positifnya apa? Taruh di situ. Jangan membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa? Ditulis di situ.
membuang sampah di tempat. 3. Menjunjung Menjunjung tinggi martabat teman. Sudah berhasil merubah kata-kata negatif dari peraturan, kalimat negatif pada peraturan menjadi kalimat positif yang akhirnya kita yakini bersama sebagai keyakinan kelas. Ya. Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini kita adopsi dari peraturan kelas yang kita adopsi dengan bahasa yang lebih positif, yang nantinya kita semua yakini bersama bahwa ini jika kita lakukan baik untuk diri kita. Oke. Sekarang kata-kata positif dari keyakinan kelas yang sudah kalian buat ini akan ibu kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang kita yakini bersama yang bersifat universal. Itu misalnya jujur, tanggung jawab, disiplin, kesehatan, kebersihan, keamanan, keselamatan, segala macam. Coba kalian mengaitkan ini. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya masuk di nilai kebajikan apa? Kebersihan. Kita tahu ini. Terus menghargai pendapat teman. Masuk. Menghargai. Oke, sudah bisa mengerti sini. Oke semuanya, terima kasih karena kalian sudah berhasil bersepakat untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita yakini bersama ya, untuk kita lakukan. Dia tidak bersifat memaksa seperti peraturan, tetapi keyakinan kelas ini kita yakini di dalam diri kita untuk kita terapkan. Kalau misalnya kita tidak menerapkan keyakinan kelas, maka akan ada rasa bersalah dalam diri kita. Karena ini kan kita sama-sama bersepakat dan kita yakini keyakinan kelas ini. Bisa paham? Bisa. Oke. Keyakinan kelas ini masa berlakunya sama dengan peraturan, berlaku sejak ditetapkan. Karena hari ini kita sudah meyakini kalau ini merupakan keyakinan kelas kita, maka mulai hari ini dan seterusnya sepanjang keyakinan kelas ini belum dirubah, kita harus mematuhi keyakinan kelas dan menjalankan keyakinan kelas kita. Oke, terima kasih banyak semua ya. Semoga kita semua mematuhi keyakinan kelas dan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita yakini bersama. Tetap semangat. Kita tepuk apa dulu? Salut dulu, ayo. Tepuk salut. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada ibu.